Halo, masih bersama saya Lila Leotus Solekah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang apa sih aritmia jantung itu. Tonton terus channel ini ya. Masalah kesehatan yang berpengaruh terhadap sistem kardiovaskuler menuntut asuhan keperawatan yang dialami oleh orang pada berbagai usia. Sistem kardiovaskuler menyakup jantung, sirkulasi darah, dan keadaan darah yang merupakan bagian tubuh yang sangat penting karena merupakan pengaturan yang menyalurkan oksigen serta nutrisi ke seluruh tubuh. Bila salah satu organ tersebut mengalami gangguan terutama jantung, maka akan mengganggu seluruh sistem di dalam tubuh. Aritmia merupakan salah satu gangguan sistem kardiovaskuler. Aritmia adalah keadaan ketika tidak teraturnya irama jantung. Aritmia disebabkan karena terganggunya mekanisme pembentukan impuls dan konduksi. Hal ini termasuk terganggunya sistem syaraf. Perubahan tersebut ditandai dengan denyut atau irama yang merupakan retensi dalam pengobatan. Nah, sekarang mari kita simak apa itu aritmia. Aritmia jantung adalah keadaan di mana jantung kita memompa darah tidak teratur, bisa lebih cepat atau lebih lambat. Pada keadaan normal dan istirahat, jantung orang dewasa akan berdenyut antara 60-100 kali per menit. Tanda-tanda aritmia jantung adalah perubahan tekanan darah, bisa hipertensi atau hipotensi, lalu perubahan nadi yang mungkin tidak teratur, bunyi jantung yang tidak teratur, bisa lebih ekstra atau lebih menurun, kulit pucat, sianosis, badan berkeringat, terjadi edema, lalu haluaran urin menurun bila curah jantung menurun berat, lalu terjadi nyeri dada ringan sampai berat, terjadi nafas pendek, batuk, perubahan kecepatan atau kedalaman pernafasan, terdapat bunyi nafas tambahan, kemerahan pada kulit, inflamasi, serta kehilangan kekuatan. Selain itu, apa sih penyebab aritmia itu? Penyebab dari aritmia antara lain pemakaian obat-obatan anti-aritmia, minum alkohol yang berlebihan, kadar hormon tiroid yang berlebihan, tingkat oksigen darah yang rendah, stres, merokok, peradangan jantung, gangguan sirkulasi koroner, gangguan keseimbangan elektrolit, gangguan metabolik, gangguan endokrin, serta gangguan irama jantung lainnya. Selanjutnya, apa sih komplikasi dari aritmia jantung? Aritmia jantung yang tidak segera ditangani akan menyebabkan komplikasi seperti aterosklerosis atau penebalan dinding arteri sebelah dalam karena endapan lemak, kolesterol, dan buangan sel lainnya sehingga menyumbat pasokan darah ke sel-sel otot. Yang kedua, infak miokard akut atau kematian otot jantung karena penyumbatan pada arteri koroner. Yang ketiga, kardiomiopati atau kerusakan gangguan otot jantung sehingga menyebabkan dinding-dinding jantung tidak bergerak sempurna dalam menyedot dan memompa darah. Yang keempat, penyakit jantung rematik. Yang kelima, gagal jantung kongestif atau ketidakmampuan jantung untuk memompa darah secara efektif ke seluruh tubuh. Yang keenam, fibrilasi atrial atau gangguan ritme listrik jantung yang mengganggu atrial. Yang ketujuh, inflamasi atau infeksi peradangan pada jantung. Dan yang terakhir, dikarenakan kelainan pada katup jantung. Selanjutnya, pencegahan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghindari aritmia? Yaitu dengan mengubah pola hidup sehat. Pola hidup sehat seperti apa? Seperti menghindari obesitas, berhenti merokok, mengurangi minum alkohol, melakukan olahraga atau aktivitas fisik, mengendalikan tekanan darah tinggi, serta menghindari penggunaan obat-obatan terlarang seperti heroin, kokain, amfetamin karena obat-obatan narkoba dapat meningkatkan stroke 7 kali lipat dibanding dengan yang bukan pengguna narkoba. Lalu, penaktalaksanaan medis apa yang bisa dilakukan untuk menangani aritmia? Yaitu yang pertama adalah terapi medis dengan menggunakan obat-obatan anti-aritmia jantung. Yang kedua adalah terapi mekanis. Terapi mekanis ini terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah kardioversi, yaitu pemakaian arus listrik untuk menghentikan disritmia. Yang kedua adalah defibrilasi, yaitu kardioversi asinkronis yang digunakan pada keadaan gawat darurat. Yang ketiga yaitu defibrillator cardioverter implantable,
yaitu alat untuk mendeteksi dan mengakhiri episode takikardi. Dan yang terakhir adalah terapi pacemaker, yaitu alat listrik yang mampu menghasilkan stimulus listrik berulang kali ke otot jantung untuk mengontrol frekuensi jantung. Ya, itulah tadi sedikit ulasan mengenai apa itu aritmia jantung. Jadi, marilah kita menyukai tubuh kita, jantung kita, karena mencegah tentunya lebih baik daripada mengobati. Sampai jumpa.